Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Ibu. Udah semangat-semangat ya ini. Udah gak sabar mengikuti pembelajaran pada siang ini? Iya, sudah sabar. Oke. Ibu mulai pembelajarannya terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya siang ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, sebelum pembelajarannya dimulai, Ibu boleh minta tolong satu anak buat mimpin doa nggak? Saya, Bu. Oke, silakan Vidya. Baik teman-teman, sebelum memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya Vidya. Di sini Ibu presentasi terlebih dahulu ya anak-anak. Di mana ya bolpen Ibu tadi? Oh ini, tadi Ibu habis rapat soalnya ya. Oke, Amanda, Hadir. Akne, Elsa, Hadir. Isna, Hadir. oke, Nabila, Hadir. Nirmala, Hadir. Novia, Hadir. Vidya. Oh iya, ini yang doa tadi ya, Zulfa. Hadir, Bu. Oke, hadir semuanya ya, alhamdulillah sehat semuanya. Alhamdulillah. Ada yang bisa menebak nggak kali ini kita akan membahas materi apa? Materinya itu juga berkaitan dengan materi yang Ibu ajarkan minggu kemarin. Oh, diagram besar. Ya betul, jadi materi kali ini masih berkaitan dengan materi diagram pencar minggu kemarin. Oke, langsung saja Ibu buka PowerPoint Ibu dulu ya. Sebentar. Kalian masih ingat kan pasti tentang diagram pencar kemarin? Oke, Ibu udah membuat PPT kok, tenang. Sebentar. Oke, nah materinya apa yang berkaitan? Jadi kali ini kita akan membahas tentang analisis korelasi. Ada yang pernah dengar nggak tentang korelasi? Pernah dengar nggak? Mungkin dengar sedikit. Belum ya? Oke, kalau gitu mari kita mengulik bersama-sama materi ini ya. Oke, di sini, belum nggak kelihatan ya, Ibu berdiri saja. Di sini Ibu menampilkan sebuah gambar makan siang gratis. Udah pada dapat belum makan siang gratis? Belum. Kok belum ya? Padahal penyebarannya itu katanya udah merata. Oh, berarti belum merata ini berarti. Oke, menurut kalian apa yang diharapkan dari penerapan program makan siang gratis ini? Ada yang tahu? Saya, Bu. Oke, silakan Elsa. Jadi program makan siang gratis menurut saya itu diharapkan agar semua siswa itu mendapatkan asupan makanan yang cukup. Jadi saat belajar kita itu tidak merasakan lapar, Bu. Ini saja saya sudah lapar. Udah lapar. Oke, jawaban yang bagus Elsa. Adakah pendapat lain? Oke, silakan Novia. Jadi harapannya siswa jadi lebih pintar, nilainya nanti jadi lebih bagus. Oke, kata Novia nilainya bisa bagus. Emang adakah hubungan antara nilai bagus dengan penerapan program makan siang gratis ini? Saya, Bu. Oke, silakan Amanda. Saya tuh ada, Bu, soalnya kalau misalnya perut kita kenyang, otomatis kita bisa konsentrasi belajar dan nilai kita lebih bagus. Oke, itu kesimpulan yang diberikan Amanda. Kamu dapat kesimpulan itu dari mana? Iya, di logika aja, Bu. Oke, di logika. Terima kasih Amanda. Jawabannya sudah bagus sekali, tapi kayaknya kurang tepat. Karena ketika kita menghadapi permasalahan seperti ini, kita tidak hanya boleh berpacu pada logika atau kayak pengalaman di sekitar kita. Apakah kita tidak perlu melakukan analisis data terlebih dahulu? Iya. Nah, kita perlu analisis data. Untuk apa? Karena kita itu untuk memastikannya kita perlu analisis data itu tadi. Nah, ketika kita mau menganalisis data, kita itu kan nanti kita pasti nanti harus memperkenalkan dua hal yang sangat berhubungan. Jadi di sini Ibu kenalkan apa itu variabel. Jadi variabel itu hal-hal yang bisa diukur dan dibandingkan. Nah, menurut kalian antara variabel dan program makan siang gratis tersebut ada hubungan nggak?
Ada, Bu. Ada, bisa menyebutkan nggak variabel apa yang ada pada program makan siang gratis itu? Yang pertama itu siswa yang mengikuti makan siang gratis. Terus ada juga rata-rata nilai ujian seluruh siswanya, Bu. Oke, bagus sekali Salwa. Betul, jadi variabel yang ada pada program makan siang gratis itu yang pertama adalah banyak siswa yang mengikuti makan siang gratis. Kemudian yang kedua adalah rata-rata nilai ujian semua siswa dalam satu sekolah. Jadi ini ya, variabel itu tidak hanya mencakup keseluruhan, tapi variabel itu ada dua. Ada variabel independen, ada variabel dependen. Ibu memperkenalkan ini karena ini tuh penting juga. Nah, di sini ada bisa bantu Ibu nggak untuk mencocokkan ya mana variabel independen, mana yang variabel dependen? Oke, silakan Nirmala. Banyak siswa yang mengikuti program makan siang gratis itu variabel independennya. Sedangkan rata-rata nilai ujian semua siswa dalam satu sekolah itu variabel dependennya, Bu. Apakah benar? Oke, kita tanya yang lain dulu. Benar atau tidak? Oke, kita cek dulu, kita cek bersama-sama ya. Betul sekali Nirmala. Jadi yang variabel independen itu yang banyak siswa yang mengikuti makan siang gratis. Sedangkan yang variabel dependen itu rata-rata nilai ujian semua siswa dalam satu sekolah. Betul sekali. Kemarin sudah belajar semalam sebelum ini untuk menghadapi materi ini. Sudah, pintar sekali ya. Jadi hari ini tuh kita akan belajar bagaimana cara menentukan dan menginterpretasi hubungan atau korelasi antara suatu variabel independen dan variabel dependen. Di sini nanti Ibu akan ajarkan caranya secara manual maupun menggunakan Microsoft Excel. Ada yang pernah nyoba Microsoft Excel belum? Pernah ya? Banyak ya yang pernah. Jadi nanti pasti nggak asing ya dengan kata-kata yang ada pada Microsoft Excel itu. Oh iya, nggak hanya satu materi, kita nggak hanya belajar tentang korelasi, tapi kita juga akan belajar tentang koefisien determinasi. Udah siap belum menerima materinya? Siap, Bu. Oke, langsung saja. Jadi di sini menampilkan korelasi dan koefisien determinasi. Jadi sebelum kita masuk lebih dalam, Ibu akan memperkenalkan apa itu korelasi dan koefisien determinasi. Jadi korelasi sendiri itu adalah ukuran yang menunjukkan seberapa kuat dan arah hubungan antara dua variabel. Nah, lambangnya itu apa? Jadi lambang korelasi itu dilambangkan dengan R. Sedangkan rentannya sendiri itu dari negatif 1 sampai dengan 1. Ini bisa dicatat ya. Nah, kan tadi Ibu bilang menentukan. Kalau menentukan jelas ada rumusnya ya. Nah, rumusnya gimana? Nih, Ibu catatkan rumusnya. Sebentar. Ini sambil ditulis ya anak-anak, karena nanti ketika Ibu menerangkan, Ibu ingin kalian mendengarkan. Jadi tidak ada yang menulis lagi. Rumus korelasi. Oke, kan tadi rumus korelasi. Korelasi kan dilambangkan dengan R. Kemudian ini akan ada lambang-lambang baru yang kalian temui. Ini menambah wawasan kalian ini. Yang tadi Mbak Nirmala udah agak belajar. Udah kenal lambang ini belum? Belum. Baik, nanti kita belajar bersama-sama ya. Oke, sebentar ya. Ibu tuliskan terlebih dahulu. Nanti Ibu jelaskan, tenang saja. Nanti kita akan bisa bersama-sama. Nah, ini rumusnya. Yang belakang kelihatan kan? Iya. Nah, Ibu jelaskan ya ini. Udah selesai menulis semuanya kan? Sudah, baik. Nah, kita kembali lagi nih. Korelasi. Tadi kan dilambangkan dengan R. Jadi ini R, korelasi. Rumusnya gimana? Yaitu ini, N. Kita bisa lihat. N itu apa, Bu? N itu adalah banyaknya pasangan data. Jumlah pasangan datanya. Seperti biasa kan kalian pasti menemukan N berapa. Itu banyaknya. Nah, kemudian ini apa, Bu? Kok kayaknya asing ya? Nah, ini tuh lambang baru emang. Ini namanya sigma. Sigma untuk apa, Bu? Kok kita belajar itu juga? Jadi sigma itu untuk menentukan jumlah keseluruhan. Kita bisa lihat. Kalau ini sigma X, Y, berarti ini tuh jumlah keseluruhan perkalian antara variabel X dan variabel Y-nya. Nah, kalau yang sigma X-nya doang, berarti jumlah keseluruhan dari variabel X. Kalau yang sigma Y, berarti jumlah keseluruhan dari variabel Y. Betul sekali. Nah, ini ada yang baru, ada kuadratnya. Kalau ini apa, Bu? Jadi, kalau ada kuadratnya itu berarti jumlah keseluruhan kuadrat dari variabel X-nya.
Begitu pula yang Y kuadrat ini tadi. Sampai sini bisa dipahamin? Bisa, Bu. Oke, agar lebih mudah ini ya, Ibu ada ini cara lebih mudah. Jadi kalian nanti membuat tabel terlebih dahulu, kemudian kalian kelompokkan. Biasanya kan data ya, kemudian kalian buat tabel. Ini kalian kelompokkan, ini kalian kasih 6 kolom lah ya. Kemudian kalian bisa kelompokkan, kolom yang pertama itu bagian siswa, kolom yang kedua variabel X, kolom yang ketiga variabel Y, kolom yang keempat X kuadrat, yang kelima Y kuadrat, kemudian XY. Kenapa cuma pakai itu aja? Kita bisa lihat pada rumusnya. Yang ada pada rumus itu kita masukkan yang dibutuhkan saja. Seperti itu ada sigma XY. Nah, berarti kita masukkan XY. Nah, sigmanya sebelah mana? Bisa dilihat pada bagian bawahnya ya anak-anak. Itu Ibu tuliskan sigmanya. Itu untuk memudahkan. Jadi nanti tinggal memasukkan pada rumusnya saja. Jadi ini niat membuat tabelnya tuh seperti itu. Kan tadi Ibu bilang ada cara manual, ada juga cara menggunakan Microsoft Excel. Caranya gimana Bu yang Microsoft Excel? Bisa dilihat yang ini sebelah sini. Ini adalah cara untuk menentukan pada Microsoft Excel-nya. Caranya itu ini sama dengan Corel, kemudian dikasih kurung, kemudian array 1, dikasih titik koma, kemudian array 2, kemudian ditutup kurung. Bisa ditulis ya? Siap, Bu. Oke, ditulis dulu. Ini Bu ajarkan sekalian ya pada Microsoft Excel-nya. Agar kalian gak bingung karena kita langsung praktek gitu. Udah selesai menulisnya kan? Sudah. Nah, di sini Ibu sudah membuat tabel yang seperti yang Ibu katakan tadi. Ini datanya, ini yang variabel X dari sini sampai sini. Kemudian yang variabel Y dari sini sampai sini ya. Nah, cara mencari yang R gimana atau korelasinya? Dilihat ya, fokus ke PPT terlebih dahulu. Jadi sama dengan, sebentar, sama dengan, oh ini belum Ibu ini. Tadi sisa rapat tadi soalnya anak-anak. Ditulis Corel yang tadi pada PPT ya, masih ingat? Kemudian jangan lupa kurungnya. Nah, kemudian array 1 itu yang mana, Bu? Jadi yang ini, yang variable X. Ini kita blok sampai yang J. Sigmanya nggak usah ikut. Koma. Kemudian kasih space, kasih spasi. Ini yang variable Y juga kalian blok. Nggak pakai sigma. Kalian tutup. Nah, kemudian tinggal di enter. Munculkan hasilnya. Jadi nilai R atau korelasinya tuh 0,784465. Lebih mudah kan? Ya, lebih cepat, jelas. Nah, tadi kan ada dua materi ya. Satunya koefisien determinasi. Bu kenalin dulu ini, baru kita masuk lebih lanjut. Jadi koefisien determinasi itu untuk mengukur berapa persen variasi dari variabel dependen bisa dijelaskan oleh variabel yang kita analisis atau variabel independen. Kalau yang tadi lambangnya R doang, kalau ini lambangnya R kuadrat. Otomatis masih berhubungan nggak? Masih berhubungan. Nah, kita coba yang cara di Excel-nya. Ibu sudah menyiapkan ini. Nah, kalau yang cara tadi kan menggunakan Corel untuk mencari korelasi. Kalau sekarang menggunakan apa, Bu? Sekarang menggunakan power. Jangan lupa kurungnya ya. Nah, karena berhubungan, lihat Ibu, fokus ke PPT Ibu ya. Lihat, habis power, kurung, kemudian R-nya. R-nya baru koma, kemudian 2 karena kuadrat. Kemudian ditutup kurung. Nah, ini hasil L kuadratnya yaitu 0,615385. Cepet kan? Iya. Nggak apa-apa kalau pengen pakai ini, Ibu nggak membatasi apapun itu. Oke, lanjut ya ke materinya. Nah, ini tadi ya. Kemudian kalau seperti ini kan, sepertinya kalian udah siap untuk menerima materi lebih lanjut ya? Nah, kemarin Ibu kayaknya sudah membagi kelompok ya? Waktu malam Ibu kirim di grup? Oh iya, sudah. Nah, oke, karena ini tugas kelompok, jadi kelompok itu kita pakai. Ini sudah sesuai kelompoknya masing-masing belum? Sudah ya. Nah, nanti Ibu di sini tuh akan menampilkan beberapa variabel independen, antara lain lama jam belajar, screen time, jarak sekolah ke rumah, kemudian jumlah followers Instagram. Nah, di sini nanti Ibu ingin satu kelompok itu mendapatkan satu variabel independen. Jadi nanti Ibu ingin satu perwakilan ya maju buat nanti dapat satu variabel independennya. Bisa ditentukan nanti yang perwakilan siapa.
Tapi ibu nggak ingin ya kelompok 1 milih duluan, kelompok 2 milih setelahnya. Nanti pakai home pimpa aja ya? Setuju nggak? Oke, bisa langsung ya perwakilan kelompoknya maju. Ini bom bintang. Iya, home pimpa saja. Om Pimpa layung gambreng. Yeay, aku menang pertama. Aku Gak apa-apa. Langsung milih, Bu. Oke, langsung milih aja. Berarti yang kelompok Vidya, iya. Ibu catat dulu ya, kelompok Vidya milih yang mana? Oh, kita jadi lama jam belajar aja, Bu. Oke, kelompok Vidya lama jam belajar. Sebentar. Selanjutnya yang menang tadi siapa lagi? Oke, silakan. Jumlah follower saja, Bu. Kelompok 2 jumlah followers. Oke, tinggal 2 ya berarti. Ayo kelompok Amanda milih apa ini? Kita screen time. Oke, kelompok Amanda screen time ya. Oke, karena ini tadi. Oke, udah boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Terima kasih ya. Oke, karena ini kan sudah menentukan variabel independen ya masing-masing kelompok. Nah, di sini apa yang akan kalian cari tahu yaitu yang pertama, adakah hubungan, ini ditulis ya jangan lupa. Adakah hubungan antara variabel independen yang kalian pilih itu dengan nilai ujian matematika kalian sebelumnya? Sudah? Nah, kalau ada, bagaimana hubungannya dianalisis? Nah, itu kemudian seberapa kuat itu juga dijelaskan. Udah. Kemudian selanjutnya, seberapa besar variabel independen yang kalian pilih dapat menjelaskan variasi nilai ujian matematika kalian sebelumnya. Jadi ini di sini kita akan melakukan penelitian sederhana ya. Jadi kalian harus fokus. Nah, dari situ yang Ibu jelaskan ada yang ditanyakan? Saya, Bu, mau tanya. Oke, silakan Vidya. Untuk lama jam belajar ini dihitung per hari atau bagaimana ya, Bu? Oke, pertanyaan yang bagus Vidya. Ini juga pasti mewakili pertanyaan kelompok-kelompok lain ya. Jadi untuk menghitung lama jam belajar ini saja. Dijumlahkan lama jam belajar kamu dalam 1 minggu, kemudian dibagi dengan 7. Karena kan 1 minggu dibagi 7. Begitu juga yang screen time. Kelompok siapa tadi yang screen time? Oke, itu juga nanti dijumlahkan lama screen time-nya itu tadi, kemudian dibagi dengan 7. Ada yang ditanyakan lagi? Sudah tidak ada ya. Kalau memang sudah dipahami semua dan tidak ada pertanyaan, langsung saja ya Ibu membagikan LKPD-nya. Oke. Ini? Ini? Makasih, Bu. Ya. Dikerjakan dengan cermat. Petunjuk-petunjuknya juga dibaca ya. Jangan lupa ini kerja kelompok ya. Jadi tidak boleh ada yang numpang nama doang. Kayaknya setelah aku baca LKPD ternyata kita harus buat presentasi. Kita mulai dari awal ya, dari hipotesis. Kalau menurutku ini semakin lama screen time, nilai ulangannya jadi lebih jelek, lebih rendah. Kalau menurut kalian gimana? Aku sih setuju ya. Biasanya kan nilai ulangan rendah itu kebanyakan karena main gadget dan banyak belajar. Oh iya, ini kan kita perlu diagram lingkar sama menentukan korelasi dan koefisien determinasi. Aku cari tutorialnya di YouTube ya. Diagram pencarian itu aku bisa bikinnya. Itu caranya ada di buku halaman 93. Nah, ini ada caranya. Terus kita hitung itu aja, screen time sama nilai ujian matematika. Kalau screen time-nya itu berarti selama 1 minggu kan. Terus kalian jangan lupa juga catat banyak followers kalian. Berarti kelompok lain bisa langsung nyatet datanya. Setuju. Kita catat dulu aja ya. Biar mudah. Jadi buat hipotesis sama variabel independennya aku tulis di LKPD langsung ya. Iya, boleh. Sudah dapat semua datanya belum? Belum, Bu. Belum, Kita Bu. habis ini mau keliling. Kalau gitu ditulis terlebih dahulu ya nilai matematikanya, lama jam belajarnya, screen time, jumlah followers agar nanti lebih mudah dalam mengambil datanya. Ya, Bu. Aku yang cari data ya. Oke.
Satu, aku boleh minta data kalian nggak? Boleh. Ini aku yang tulis atau kamu yang tulis? Tulisin aja. Oke. Oh, boleh. Tulis dulu aja. Sini. Iya, Terima kasih ya. Sama-sama. Kita mau bawa Excel. Makasih ya. Sudah ya? Sama-sama. Boleh. Sudah ya. Makasih. Makasih ya. Sama-sama. Sudah. Oke, pinter. Udah dapet ya. Nah, ini aku udah dapat datanya guys. Nah, sekarang kita hitung ya korelasi sama koefisien determinasinya. Boleh. Aku buatin Excelnya ya biar gampang buat. Iya, aku hitung dulu ya. Lanjutin yang tadi aja. Kita kan udah ini buat tabelnya. Oh ini guys, aku udah nemu. Nah, untuk pembilangnya ini kan aku ngitung N dikali sigma XY, kemudian dikurangi sigma X, kemudian dikali dengan sigma Y. Nah, ini dapatnya 552. Nah, penyebutnya ini tuh aku dapat 691,953. Nah, hasil korelasinya ternyata aku dapat di sekitar 0,798. Nah, untuk koefisien determinasinya aku dapat 0,635. Nah, ini jadi 63,5%. Kalian dapat berapa? Sama kok. Di sama? Excel juga sama. Oh, oke. Kalau gitu perhitungannya udah benar. Iya. Ini udah dapat hasilnya. Sudah, Bu. Kalian memanfaatkan Microsoft Excel-nya nggak? Manfaatkan, Bu. Masih ingat rumusnya? Masih. Tadi saya lihat tutorial di YouTube dan hasilnya tuh sama dengan perhitungan teman saya. Pinter sekali. Jadi dimanfaatkan ya. Internet, terus YouTube, Google-nya bisa dimanfaatkan semuanya. Sepertinya ini hampir udah selesai semuanya ya. Kalau gitu boleh disiapkan presentasinya mulai sekarang dan jangan lupa interpretasinya juga. Oke, bagaimana semuanya? Sudah selesai? Oh, tinggal sedikit. Ya udah, dilanjut dulu ya. Diperhatikan ya, waktunya kurang 3 menit lagi. Masih kurang banyak? Nanti kelompok yang sudah selesai bisa angkat tangan ya. Bilang sudah selesai. Pak, kelompok 3 udah. Oh, kelompok 3 udah. Kelompok yang lain? Sudah. Oke, kalau sudah selesai semuanya, berarti kita saatnya presentasi. Ada dari kelompok yang ingin inisiatif maju sendiri? Kelompok 1. Oh, stop. Sudah. Daripada ribut, mending Bapak sendiri deh yang tunjuk. Hari ini kan kita lagi belajar ya. Jadi saya mau kelompok lama jam belajar. Kelompok berapa lama jam belajar? Oke. Kelompok 3 mungkin bisa maju presentasi dan menyajikan hasilnya. Pak, untuk PowerPoint kita dikirim kemana ya, Pak? Dikirim ke grup saja. Oke, terima kasih. Kirim, guys. Kirim dulu. Oh, perhatian bagi kelompok lain nanti PowerPoint-nya semua dikirim ke grup juga ya, biar semuanya bisa sambil belajar. Oke, Pak. Siap. Silakan maju, mungkin salah satu bisa menjadi operator. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini
kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang hubungan lama jam belajar dengan hasil ujian matematika. Nah, dari diskusi kami, tadi kami dapat hipotesisnya, yaitu semakin lama jam belajar seorang siswa, maka semakin tinggi nilai ujian matematikanya dengan hubungan yang kuat. Nah, ini adalah data yang kami dapatkan tadi. Kemudian ini diagram kencarnya. Oke, selanjutnya teman-teman kita masuk ke perhitungannya. Nah, di sebelah kanan aku atau di sebelah kiri teman-teman itu adalah perhitungan manual kami, di mana korelasinya itu kita dapat di sekitar 0,798. Nah, untuk koefisien determinasinya kita dapat di 63,5%. Nah, ternyata setelah kita gunakan Microsoft Excel hasilnya sama. Jadi koefisien korelasinya itu adalah 0,7977411172. Kemudian koefisien determinasinya kami dapat 0,63639097. Jadi perhitungan kami antara perhitungan manual sama perhitungan Microsoft Excel itu sudah sama. Oke. Nah, selanjutnya itu jadi kita bisa tarik kesimpulan hasil korelasi 0,798 itu menunjukkan hasil hubungan positif yang cukup kuat antara lama belajar dan nilai ujian matematika. Ini berarti semakin lama siswa belajar, semakin tinggi juga nilai ujiannya. Nah, koefisien determinasinya kan tadi diperoleh 63,5%, yang mana menunjukkan bahwa 63,5% nilai variasi nilai matematika ini dipengaruhi oleh lama jam belajarnya, sementara 36,5% dipengaruhi oleh faktor lain. Terus tadi di bagian diagram pencar itu kan dari sebelah kiri, bawah kiri ke atas ya untuk diagram titik-titiknya ini. Nah, itu menunjukkan hubungan korelasi yang positif. Begitu teman-teman. Oke, sudah? Sudah. Dari kelompok lain mungkin ada yang menanggapi atau mungkin memberi pertanyaan? Saya Pak, Oke, Nirmala silahkan. berarti siswa yang belajarnya lebih lama, apakah nilai matematikanya akan lebih baik? Oke, Nirmala, pertanyaan bagus. Dari kelompok presentasi, apakah langsung dijawab atau mau diskusi dulu? Langsung dijawab ya. Langsung, silakan. Ya, kelompok 2. Nah, jadi itu nggak selalu pasti. Korelasi positif itu hanya menunjukkan kecenderungan saja, bukan kepastian. Jadi masih ada faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi hasil belajarnya itu tadi. Apakah dari kelompok 2 ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya tadi kan kelompok 3 kan ada 9 siswa ya. Itu apakah dari 9 siswa itu sudah mewakili satu kelas? Nah, terus gimana kalau sampelnya itu diperbanyak atau diperbesar? Izin menjawab untuk kelompok 2. Ini kan tadi kita penelitiannya cuma penelitian sederhana ya. Jadi sampel 9 siswa itu cukup untuk mewakili gambaran awal aja. Nah, kalau jumlah sampelnya diubah itu bisa aja estimasi atau perkiraan korelasi kita itu meleset begitu. Oke, dari kelompok lain, apakah ada yang masih bertanya? Enggak, sudah. Tidak ada? Oke, beri aplaus untuk kelompok 3. Mungkin bisa duduk. Oh iya, langsung dulu. Betul sekali ya, jawaban dari kelompok berapa tadi? Kelompok 3. Kelompok 3 itu sudah benar. Jadi korelasi itu hanya menunjukkan kecenderungan. Nah, jadi ketika korelasi itu berbeda dengan kausalitas. Jadi masih ada variabel-variabel lain yang berpengaruh. Nah, menanggapi tadi sampel 9 apakah sudah cukup? Ya, kalau sudah kalau untuk mencari gambaran awalan saja sudah cukup. Tapi kalau kalian ingin menarik kesimpulan keseluruhan, kalian perlu kurang dari 30 ya, kurang lebih 30 sampel dan harus representatif. Sampai dari sini paham? Oke, kalau sudah paham mungkin kita akan menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini bareng-bareng. Siapa yang ingin menyimpulkan? Saya mau menyimpulkan, Pak. Oke, silahkan Vidya. Jadi konsep utamanya adalah korelasi yang disimpulkan dengan huruf R dan koefisien determinasi atau yang disimpulkan dengan R kuadrat, termasuk batasannya bahwa korelasi bukan kausalitas. Ya, betul sekali. Nah, dari dugaan awal kalian tadi, apakah
ada yang berbeda dengan analisis kalian. Nah, bagaimana analisis kalian tadi memperkuat atau bahkan menentang dari logika kalian? Kelompok 3 enggak sih Pak, sesuai dugaan. Sesuai dugaan? Iya, Nggak sesuai, Pak. Kelompok Isna? Kelompok 3 dugaan dari kelompok kami tidak sesuai Pak, karena pakai logika aja itu belum cukup untuk menentukan hubungan dua variabelnya. Nah, betul ya. Jadi kita itu tidak cukup hanya menggunakan dugaan ya. Kita harus menggunakan analisis untuk menarik kesimpulan. Nah, tadi kita pembelajaran sudah. Mungkin saya akan ajak kalian untuk merefleksi bersama-sama. Kelihatan? Nah, bisa dibaca dulu. Mungkin dari kalian ada yang ingin sharing dengan menjawab pertanyaan ini? Saya Pak, Boleh, Zulfa? untuk diskusi hari ini membuat kami menjadi lebih kritis karena bukan hanya menghitung tetapi juga memeriksa asumsi. Dan untuk tantangan terbesarnya adalah kalau perhitungan manual itu rentan salah. Jadi kami bisa cross check bersama kelompok dan menggunakan Microsoft Excel. Oh, jadi tantangannya lebih ke perhitungan manual ya? Ya, mungkin satu lagi? Saya Boleh? mau menambahkan dari Zulfa tadi. Menurut saya presentasi ini tuh membantu kita untuk memvisualisasi data lewat diagram pencar, memahami korelasi, penting untuk menginterpretasi data dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih yang sudah sharing hari ini ya. Tadi kan pembelajaran sudah selesai, refleksi sudah. Berarti saatnya Bapak kasih oleh-oleh. Gampang kok, soalnya sama seperti yang tadi, mungkin bisa dibuat latihan untuk di rumah. Nah, sekarang siap-siap mengakhiri pembelajaran. Tadi yang memimpin doa siapa ya? Vidya. Boleh Vidya memimpin doa sebelum kita mengakhiri pembelajaran? Baik, teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Materi hari ini sudah selesai. Mungkin bisa dipersiapkan belajar untuk UAS minggu depan ya. Sampai apa Pak UASnya? Mulai materi awal pertemuan sampai materi hari ini. Nggak ada diskon. Nggak ada kisi-kisi Pak. Ada, mungkin kalau ada nanti saya kirimkan lewat WA ya. Mungkin segini saja pertemuan hari ini ya. Semangat belajar. Oh, jangan lupa nanti yang piket menghapus papan ya. Bila ada kata yang kurang berkenan dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Saya tinggal dulu ya.